Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Arnisa, yang sudah mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton presentasi mata kuliah sistem sinyal dan waktu kontinu. Perkenalkan, saya Dava dari kelompok 1 yang mempresentasikan laporan tugas besar sinyal dan sistem waktu kontinu. Namun sebelum itu, perkenalkan kelompok 1 yang berisikan Maria Ulfa, Dava Raihan Fadil, Moj Dava Rendana, saya, Rifi Gaza Al-Ghifari, Satria Dimas Goza, dan Fahdlul Rahman Prabowo. Oke, udah. Gejala fisik rangkaian RLC paralel dengan metode Laplace. Next. Ya. Persamaan diferensial merupakan salah satu ilmu matematika yang banyak digunakan untuk menjelaskan permasalahan fisika. Persamaan diferensial dapat digunakan untuk memodelkan masalah fisik ini. Jika model matematikanya berupa persamaan diferensial, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan solusi persamaan diferensial tersebut. Metode transformasi Laplace merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier yang masalah nilai awalnya pada persamaan diferensial linier. Ubah variabel X menjadi variabel S, baik dalam bentuk persamaan aljabar maupun dengan menggunakan tabel yang membuat transformasi Laplace. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah serangkaian komponen-komponen elektronika yang dirangkai untuk mengalirkan listrik dari sumber daya ke perangkat yang diinginkan, sehingga rangkaian tersebut memiliki fungsinya tersendiri. Berikut komponen-komponen yang biasanya terdapat pada rangkaian listrik, yaitu ada resistor, ada kapasitor, dan juga induktor. Rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dinamakan RLC karena menunjukkan simbol ketahanan, yaitu R, induktansi L, dan kapasitansi C. Nah, ini ada rangkaian RLC seri. Nah, ini contohnya di bawah. Sama ada rangkaian RLC paralel. Ini juga ada contohnya yang bawah. Persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan persamaan dalam ilmu matematika untuk suatu fungsi, satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunnya dalam berbagai orde. Contohnya sebagai berikut. du per dx tambah du per dy tambah du per dz sama dengan 0. Persamaan diferensial linear adalah persamaan diferensial yang didefinisikan oleh polinomial linear pada fungsi yang tidak diketahui. Secara umum, persamaan diferensial linear order n, koefisien konstan dituliskan sebagai berikut. Nah, ini ada contohnya di bawah ini. Nah, persamaan diferensial yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk di atas dikatakan tidak linear. Contohnya ada di bawah juga. Nah, pertama ini adalah persamaan diferensial linear order 2. Nah, yang kedua itu contohnya, nah itu adalah persamaan diferensial tak linear order 2. Transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu teknik yang menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran. Dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Definisi formal. Transformasi Laplace dari suatu fungsi ft yang terdefinisi untuk semua nilai t real dengan t lebih dari sama dengan 0 adalah fungsi fs yang didefinisikan sebagai fs sama dengan lambda dalam kurung ft
sama dengan integral pangkat A hingga dan E pangkat fungsi delta direct dan FT sama dengan DT. Limit bawah 0 min adalah kependekan dari limit E menuju plus 0 min E dan memastikan inklusi dari keseluruhan fungsi delta direct pada 0 jika terdapat suatu impuls dalam FT pada 0. Secara umum, parameter S bernilai kompleks, yaitu S sama dengan sigma plus I omega. Next. Hasil dan pembahasan. Tanggapan alami rangkaian orde 2 terendah tanggapan alami rangkaian orde 2 teredam berlebih. Di sini kami memiliki contoh dari rangkaian paralel RLC sebagai berikut. Kita sudah mendapatkan bentuk rangkaiannya menjadi rangkaian RLC paralel dengan sumber arus, maka aplikasi KVL pada waktu T sama dengan lebih dari 0 memberikan persamaan diferensial orde 2 sebagaimana tanggapan kurang terendam sebagai berikut. L D pangkat I per DT pangkat 2 plus R DI per DT plus 1 per C I sama dengan 0. Next. Nilai-nilai parameter frekuensi peredam eksponensial dan frekuensi resonansi diberikan sebagai alfa sama dengan R per 2L sama dengan 9 per 2,20 sama dengan 0,225. Omega 0 sama dengan 1 per akar LC sama dengan 1 per akar 20 kali 8 sama dengan 0,08333. Berdasarkan nilai-nilai parameter diperoleh alfa lebih dari omega 0 mengindikasikan kondisi teredam berlebih dengan mengambil transformasi Laplace di kedua sisi dari persamaan diferensial dan mensubstitusikan nilai-nilai elemen rangkaian dan kondisi awal yang diberikan pada persamaan diferensial diperoleh S2 S pangkat 2I S min 2S min 2 plus 9 kali SI S min 2 plus 8I kali S sama dengan 0. S2 S plus 9SI kali S plus 8I kali S sama dengan 2S plus 20. IS sama dengan 2S plus 20 per S pangkat 2 plus 9S plus 8. Next. Setelah nilai transfer function S didapatkan, selanjutnya melakukan simulasi transfer function dengan Simulink pada aplikasi MATLAB. Diagramnya seperti di bawah ini. Next. Output transfer function seri RLC terendam berlebih. Nah, di sini kita lihat ada outputnya. Itu melambangkan ada garis yang dari 0 sampai naik hingga ke garis ketiga, angka ketiga. Nah, itu di sini ada angkanya L kurung S sama dengan 2S tambah 20 per S kuadrat tambah 9S tambah 8 sama dengan A per dalam kurung S tambah 8 tambah B per S tambah 1
Lalu di bawahnya itu ada 2S tambah 20 sama dengan A dalam kurung S tambah 8 plus B dalam kurung S tambah 1. Dengan menggunakan cara alternatif, maka didapatkan konstanta A dan B. Seperti di bawah ini adalah S tambah 8 sama dengan 0. Nah, S-nya itu sama dengan min 8. 4 sama dengan min 4B. B sama dengan min 1. Nah, seterusnya sampai 16 sampai dengan 4A. A-nya itu adalah 4. Maka diperoleh seperti yang di atas tadi, dengan mengambil transformasi Laplace inverse dari persamaan L dalam kurung S, diperoleh L dalam kurung T sama dengan L pangkat min 1, dan seterusnya sampai ke E pangkat min T. Next. Baik, kesimpulan yang kita dapat dalam presentasi ini ialah kita dapat dari percobaan ini kita bisa mengetahui karakteristik keluaran yang dihasilkan dari MATLAB melalui proses perhitungan transformasi Laplace. Bahwa pada rangkaian RLC yang telah dibuat merupakan rangkaian RLC paralel untuk peredam berlebih karena terindikasi bahwa rangkaian tersebut memiliki nilai A lebih besar dari omega 0, di mana hal tersebut merupakan karakteristik dari peredam berlebih. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwa yang dijelaskan oleh kelompok 1 itu sangatlah penting untuk sinyal dan sistem kontinu. Nah, dan seperti apa yang disampaikan oleh Albert Einstein, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Dengan harapan yang disampaikan kelompok 1, teman-teman bisa memahami dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menonton dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.